Aku tidak bisa terlalu lama atau si pria penyedot debu itu mendadak mode tantrum. Aku hanya menjawab sesuai yang ku tahu. Justin menatap sejenak, pandangannya beralih memeriksa detail laporan keuangan selama 4 kuartal. Kamu bahkan mengisi data keuangan sebelum bergabung dengan perusahaan. Bagaimana kamu tahu soal banyak laba, sedangkan aku tidak memberikan data beban lain-lain? Hanya berdasarkan data mentah yang ada dalam laporan sebelum revisi. Sial, terlalu buru-buru dan antusias, lagi-lagi aku menunjukkan kecurigaan yang makin membuat Justin bertanya-tanya. Aku mempelajari itu sebelumnya. Kamu bisa mengingatnya secepat itu? Gemma mengangguk. Bukan hanya ingat, aku bisa menyusun itu dengan mudah. Hanya mengurangi bagaimana caraku melakukannya agar tidak tampak sama. Ada yang salah? Tanya Gemma ragu-ragu setelah memastikan tidak ada adegan canggung. Kita akan bahas lagi ini saat di kantor besok. Gemma berdiri dari duduknya lebih dulu. Dia hanya harus menghindari berbincang lama dengan Justin. Seperti tebakan Gemma, Justin masih terpaku dengan laporan yang ia berikan. Aku permisi pulang. Gemma mendesah lega memastikan tidak ada orang di koridor, dia buru-buru melangkah dan masuk ke dalam apartemennya. Namun, yang membuatnya terkejut, ada sepatu seseorang di sana. Gemma terperangah. Bagaimana Tommy bisa masuk? Aku bahkan sudah mengganti sandi. Gemma hampir ketahuan. Dia bergegas masuk di dalam kabinet dekat pintu yang bagian bawahnya cukup luas untuk bersembunyi. Sedang apa Tommy di sini? Gemma berbisik pelan, belum juga beberapa menit suara langkah kaki mendekat, tepat di depan kabinet. Gemma menahan napas. Bisa melihat Tommy dari balik celah kabinet itu. Apa yang kamu lakukan di sana? Gemma mendelik. Apa aku ketahuan? Gemma memejamkan mata, melihat langkah Tommy mendekat dan sayang sekali kamu pergi dengan cara menyedihkan. Gemma terkejut, membuka matanya perlahan. Tommy bukan bermaksud membuka kabinet itu. Ia bahkan tidak tahu jika ada Gemma di dalam. Pandangan Tommy mengarah pada figura yang tergantung di dinding. Foto Gemma dan Lucy tengah tersenyum bahagia. Bahkan kamu terlalu polos, sama sekali tak menyadari hubunganku bersama Lucy selama ini. Kamu memang seharusnya beristirahat dalam damai. Kenapa malah menghadirkan sosok wanita yang sama persis denganmu? Caranya makan, berbicara bahkan tertawa. Mengingatkanku padamu. Suara Gemma hampir saja lepas saat mendengar bunyi keras saat Tommy melayangkan kepalan tangan di dinding. Wanita itu mengingatkannya padamu dan aku tidak bisa menahan diri. Gemma membekap mulutnya dengan erat, meski sesak dia berusaha agar tidak bersuara. Lucy. Sepertinya bermain di belakangku. Wanita ular itu sudah menggodaku dan membuatku kehilanganmu. Gemma bisa mendengar suara isakan Tommy yang membuatnya terlonjak. Pria itu dengan tangan terkepal, memukul bagian atas kabinet secara berulang. Aku sudah salah memilih wanita. Jalan itu tak bisa dibiarkan. Aku bahkan merelakanmu karena uang yang harus kumiliki seperti yang diincar Lucy. Untuk itu, aku tidak bisa berhenti di sini, Brianna. Jadi semua itu karena uang. Aku dicampakkan karena uang. 5 tahun bersama Gemma tertawa miris dalam hati. Aku memang sangat bodoh. Mencintai pria seperti dirimu selama bertahun-tahun. Beruntungnya aku tidak seperti Jalang menyedihkan. Jangan membenciku. Jika terlahir kembali, aku pasti akan memilihmu menjadi istriku di kehidupan berikutnya. Tommy menatap foto Brianna, senyumnya terlukis dingin. Aku bahkan tidak sudi menjadi pasanganmu meski dilahirkan kembali sampai kiamat sekalipun. Hening sejenak, suara pintu tiba-tiba terdengar, Gemma tak lagi melihat Tommy berdiri di depan kabinet.
Apa Tommy sudah pergi? Gemma mengintip, memastikan semuanya aman. Dia mendesah lega. Perlahan Gemma merangkak keluar lalu bernapas dengan tenang. Bajingan itu menunjukkan penyesalan yang munafik. Kamu pikir aku akan tersentuh dengan ucapan buaya tidak berguna seperti itu? Tawa Gemma terdengar sumbang. Sampai mati pun aku membencimu. Tidak ada toleransi untuk perselingkuhan. Gemma melihat jam di ponselnya, kurang 10 menit 2 jam lamanya, selisih dari waktu yang ditentukan Gale untuk balik. Gemma segera berlari ke kamarnya lalu mengambil laptop dan beberapa benda yang dia perlukan. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, Gemma memastikan, pintu unit Justin juga tertutup rapat. Gemma melangkah perlahan lalu berjalan santai menuju lift. Sampai di parkiran, Gemma buru-buru masuk ke dalam mobil. Pria bernama Ernest sejak tadi setia menunggunya. Aku pikir kamu sudah pergi. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini selain bersama Anda. Gemma tersenyum kecut, menyandarkan punggungnya dengan nyaman. Kita pulang. Ernest mengemudikan mobilnya meninggalkan tempat itu. Si atas sana, Justin yang tengah berdiri di depan balkon kamarnya, melihat mobil hitam mahal itu melesat pergi. Sambil merokok dengan santai, matanya memicing. Siapa kamu sebenarnya? Aku bahkan tidak melihat celah apapun. Gemma baru saja memastikan Finn tertidur setelah menyusuinya. Gale juga tidak ada saat Gemma pulang. Wanita itu kini sedang mengakses laptop miliknya sambil menyusun kembali program yang bisa diakses untuk mengecek aliran dana yang mengalir milik Miracle. Dengan penuh konsentrasi, jari-jarinya berselancar di atas keyboard dengan tatapan tajam. Layar laptop berkedip, menampilkan deretan angka dan grafik yang rumit. Gemma mengerutkan kening, fokus pada data yang ditampilkan. Dia mencari pola yang mencurigakan, transaksi yang tidak wajar, dan aliran dana yang tidak tercatat. Aku menemukannya. Gemma berseru, matanya tertuju pada satu baris data yang mencolok. Transaksi ini tidak masuk akal. Gemma menelusuri data lebih lanjut, menemukan bahwa ada yang mentransfer sejumlah besar uang ke rekening pribadi Lucy. Uang yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perusahaan, malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Lucy. Apa untuk alasan ini Lucy memposisikan aku sebagai manajer dulu dan melapornya langsung? Sepertinya sebelum sampai pada tim audit, Lucy sudah mengubah aliran dananya. Tapi kenapa dia membutuhkan data sebanyak ini? Suara ketukan pintu terdengar mengalihkan atensi Gemma. Buru-buru Gemma menutup laptopnya lalu menyimpan di bawah laci bagian bawah. Langkahnya mendekat ke arah pintu, terkejut melihat Gale berjalan masuk begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Lelaki itu dengan santainya berbaring di ranjang Gemma tanpa mengganti pakaian. Gale. Gemma mendekat, menatap Gale yang memejamkan mata dengan nyaman seakan puncak lelahnya hari ini terbayar dengan berbaring di atas ranjang empuk Gemma. Biarkan aku berbaring sebentar, katanya pelan. Masih dengan mata tertutup. Alis Gemma menekuk tajam. Kamu bisa berbaring di kamarmu. Kenapa malah ke sini? Gale membuka matanya, menatap Gemma yang terkejut melihat tatapan dingin lelaki itu. Aku ingin berbaring di sini dan tidak ada yang bisa melarangku terutama kamu. Gemma mendengus, melihat pakaian Gale yang tampak berantakan, dia bahkan bisa mencium aroma whisky yang menempel di tubuhnya. Seharusnya kamu mandi dulu. Ranjangku bahkan. Gemma lantas terkejut saat Gale menarik tangannya dan membuat tubuhnya berakhir di atas tubuh lelaki itu. Napas Gemma tertahan saat wajahnya dan Gale hanya berjarak 1 inci. Tanpa basa-basi, Gale membalikan posisi lalu menghujam ciuman yang membuat wanita itu hampir kehabisan napas.
Gema menepuk dada Gale meronta untuk melepaskan ciumannya yang benar-benar membuat bibirnya seakan tersedot. Mulutmu terlalu cerewet. Gema melebarkan matanya, merasakan lehernya memanas seperti ada gigitan yang menghisap abis darahnya. Bukan hanya itu, bibirnya meloloskan lenguhan saat bibir jahanam Gale mulai berlayar di antara bagian telinganya yang mengunci pergerakan Gema membuatnya terangsang. Tubuh Gema tak bisa bergerak, Gale sudah mengunci pergerakannya dan kini dia hanya pasrah. Gale tidak melewati batas, ia hanya bersenang-senang di antara bibir sampai ke leher dan meninggalkan banyak jejak di sana. Mendapat kesempatan, Gema mendorong tubuh Gale menjauh membuat lelaki itu tumbang di sisi kanannya dengan sukarela. Tawa puas terdengar mengudara saat Gale menikmati luapan amarah Gema. Berdebah sialan. Apa sekarang kamu beralih jadi vampir kurang belayan? Tawa Gale kembali pecah. Apa itu sebutan baru lagi bagiku? Gema melihat jejak tanda di lehernya di balik cermin dari posisi ranjang, dia membulatkan matanya. Kamu gila. Itu hukuman karena pulang tidak sesuai yang aku tentukan. Gale melirik, mengubah posisi tidur dengan menyamping. Kamu bahkan menikmatinya dan sialnya aku hampir lepas kendali. Belum saatnya kamu merasakan lebih dalam sentuhanku. Tidak saat kamu belum menginginkannya. Gema menggeram, hendak turun, Gale sudah menangkap lengannya dengan cepat. Apa yang kamu lakukan di apartemen Justin? Bukan itu tujuanmu ke sana. Gema mendesah pelan, tak ada yang bisa dia tutupi dari iblis mesum itu. Aku hampir ketahuan. Aku juga tidak tahu Justin ada di sana. Entah sejak kapan ia pindah. Ia mencintai Brianna. Sayang sekali, cinta itu takkan pernah terwujud. Gema menjeling tajam. Jangan lakukan apapun padanya. Senyum Gale tersungging. Kamu berani memerintahku. Aku memintamu. Gema meringis dengan suara tertahan saat genggaman Gale makin erat. Aku sudah memperingatmu untuk tidak terlalu dekat dengannya. Kami hanya sebatas rekan kerja. Gema menepis tangannya, merasakan pergelangannya berdenyut perih. Aku juga tahu batasanku. Gema membantah. Tatapan Gale melembut. Aku masih menahan diri jadi jangan membuatku lepas kendali, sayang. Gale kembali menarik tangan Gema. Melihat pergelangan tangannya yang memerah. Lelaki itu perlahan menunduk, lalu meniup dengan lembut membuat Gema melongo. Gale bukan termasuk psycho berdarah dingin juga, kan? Aku tidak suka orang lain mengusik apa yang menjadi milikku. Gema membiarkan Gale mengusap dengan penuh kasih pergelangan tangannya. Bagaimana dengan Tommy? Kamu sampai membawa laptopmu ke sini. Gema tertawa masam. Aku memang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Gema lupa, kalau di kamarnya juga ada kamera pengawas yang terpasang. Kamu mau aku membunuhnya saja? Gale mendongak, menatap Gema yang mendadak tegang. Aku bisa membuatnya hilang tanpa jejak. Kamu tinggal meminta maka semuanya beres. Iblis berdarah dingin. Gale tersenyum, mengusap bibir Gema melihat ulahnya. Mendekatlah, aku akan mengsatumu lebih lembut dan kamu bisa menikam empatinya dengan benar. Enak saja. Aku tidak mau. Mata Gale melotot tajam, melihat Gema menjauhkan wajahnya. Kalau begitu, aku siapkan air, kita mandi bersama. Gale turun dari ranjang, berjalan sambil melepas jas lalu membuka kancing kemejanya. Gema terperanjat, pahatan 8 kotak menjadi pemandangan tak terduga di depannya. Aku tidak mau. Seringai licik terbit di bibir Gale. Lusa kita akan menikah, aku sudah mengurus semuanya. Malam ini kamu akan perlahan melihat apa yang seharusnya sejak awal. Dasar pria mesyefem.
Gemma turun dari ranjang dan berlari cepat keluar dari kamar. Gale membiarkannya, ia kembali melepas semua pakaian yang tersisa. Malam ini saja aku membiarkanmu. Langkahnya perlahan menuju ke arah shower, membiarkan air dingin membasahi tubuhnya. Gemma tidak tahu, Gale baru saja mengantarkan ayahnya ke peristirahatan terakhir. Panggilan masuk di ponsel Gemma terus berdering. Samar-samar deringan itu memaksa Gemma membuka mata dari lelapnya tidur semalam. Tangannya mencoba menggapai ponsel mengikuti sumber suara. Halo. Gemma mengernyit, suara ponselnya masih terdengar dan bukan berada di sana. Gemma membuka mata, menyadari saat ini dia bukan tidur di ranjang yang seharusnya. Mata Gemma membulat saat melihat hanya memakai pakaian dalam dan pandangan Gemma terkunci pada Gale yang tidur di sebelahnya tidak memakai atasan. Napas Gemma tercekat, menatap ponsel di tangan, itu bukan miliknya dan tidak ada panggilan masuk. Sedangkan deringan yang berhasil membangunkan Gemma, tidak lagi terdengar. Apa yang terjadi? Gemma memegang kepalanya yang terasa berat. Merasakan sakit di bagian tengkuk. Dia bahkan tidak ingat apa yang terjadi. Gemma berada di kamar Gale. Piyamanya bahkan ada di lantai, tergeletak begitu saja dengan handuk Gale. Gemma menutup mulutnya dengan telapak tangan, mencengkeram rambutnya mencoba mengingat apa yang terjadi. Aku tidak mungkin dengan Gale. Gemma menoleh, hatinya menggeram marah melihat wajah damai Gale saat tertidur, dia bahkan bisa mencium sisa aroma aneh yang melekat di tubuhnya. Pria iblis ini, apa yang ia lakukan padaku? Kedua tangannya memegang kepala. Benar-benar tidak ada gambaran soal kejadian semalam. Tatapan Gemma memindai setiap sudut kamar, dia melihat ada kamera pengawas di sana. Tangannya meraih piyama di lantai, lalu dengan cepat memakainya. Namun, belum mengenakan sepenuhnya, manik matanya tertuju pada cermin. What the fuck? Gemma menoleh, dia tertawa tanpa suara. Jejak kemerahan memenuhi area leher dan dada. Aku terlihat seperti jalang menyedihkan. Gemma merutuki kemalangannya, melirik ke arah vas bunga di meja, bersiap melayangkan ke udara. Dia meradang jengkel dengan suara tertahan. Aku pasti akan membunuhnya lain kali. Sebelum itu, aku harus melihat rekaman kejadian semalam. Memastikan Gale masih tertidur, langkah Gemma mengarah cepat keluar dari kamar itu. Gemma tidak tahu, sejak tadi Gale sudah terbangun. Mata lelaki itu terbuka, menoleh ke arah pintu yang sudah tertutup rapat. Seringai tipis kini menghiasi wajahnya lalu kembali memejamkan mata. Ia kelelahan. Terima kasih untuk semalam. Gumamnya kemudian. Gemma memasuki ruang kontrol. Dua orang pria yang berjaga lantas terkejut melihat Gemma dengan piyama tidur. Merasa tidak ada yang menonjol, Gemma mendekat melihat rasa segan yang dilayangkan padanya. Maaf, Nyonya. Ada perlu apa Anda datang ke sini? Beri aku akses untuk melihat rekaman semalam dari pukul 8 malam. Salah satu pria itu beranjak dari duduknya. Gemma menoleh ke arah pria berbadan berisi yang masih duduk di tempat. Aku ingin mengakses penuh karena ini adalah privasi. Pria itu buru-buru berdiri. Maaf, Nyonya. Kami tidak bisa. Berdiri di sana saja. Aku hanya ingin melihat rekaman itu. Keduanya mengangguk paham. Napas Gemma berembus perlahan, mulai berselancar mencari rekaman tersimpan. Dia menemukannya. Gemma berlari keluar dari kamarnya setelah Gale masuk ke sana dengan seenaknya. Langkah wanita itu mengarah ke kamar Finn, melihat bayi mungil itu sudah terlelap sambil menggerakkan bibirnya seakan sedang menyusu. Senyum Gemma tersemat, dia melirik pada Maria yang juga sudah tertidur. Gemma memutuskan keluar dari kamar,
meski ingin tidur di sana, dia tidak bisa membangunkan Maria. Kakinya melangkah ke arah dapur, ingin mencari sesuatu yang bisa dimakan. Berpapasan dengan Marlon yang baru dari arah dapur, Gemma hanya melempar senyum tanpa berniat menyapa. Marlon menahan langkah, menoleh pada Gemma dalam diam. Tak ingin berlama-lama, lelaki itu melanjutkan langkah pergi dari sana. Gemma membuka lemari pendingin, mencari sesuatu yang dia inginkan. Dari semua persediaan yang terisi penuh di dalam sana, tatapan Gemma mengunci pada botol minuman kemasan dengan rasa jeruk seperti menggugah selera. Tak tertarik dengan yang lain, Gemma membutuhkan vitamin C untuk kesehatan kulitnya. Meneguk sekali, Gemma tidak merasakan apapun, namun ketika berulang meneguk, Gemma mulai merasakan ada sedikit perubahan. Kepalanya mulai oleng, melihat beberapa objek ada lebih dari satu. Kenapa ini? Aku merasa seperti bayangannya ada banyak. Gemma menggeleng keras, berusaha tetap sadar. Gemma, kamu meminumnya. Suara Marlon tercengang melihat botol minuman itu tersisa setengah. Ia kembali ke dapur karena menyadari itu. Kepalanya berat, ada sesuatu yang mulai membuatnya gelisah. Apa itu? Tanyanya dengan suara serak. Perasaan gelisah makin menerjangnya. Marlon menepuk dahi, ia tak menyangka Gemma akan meminum itu. Ada apa denganku? Aku tiba-tiba merasa gerah. Marlon melebarkan matanya melihat Gemma hendak melepas pijamannya. Jangan di sini. Aku akan memanggil Gale sebentar. Marlon berlari pergi, beruntung ia mendapati Gale saat lelaki itu berteriak memanggilnya di depan kamar Gemma ketika memastikan ia tidak ada di kamarnya. Ada apa sampai memanggilku seperti itu? Tanya Gale dengan suara tajam, ia bahkan masih memakai handuk, belum sempat mengeringkan rambut sepenuhnya karena buru-buru keluar. Gemma, cepatlah. Dia ada di dapur. Gale segera berlari, tak lagi bertanya apa yang terjadi. Ia terkejut saat melihat Gemma sudah melepas pijamannya dan hendak melepaskan lagi pakaian yang lain. Gale dengan gerakan cepat mencegahnya. Apa yang kamu lakukan? Aku kepanasan. Suara Gemma terdengar serak, dia bahkan bergelayut di antara lengan Gale membangunkan sesuatu di bawah sana yang mendesaknya untuk menuntaskan itu. Sial! Dia malah memancingku. Gale segera mengangkat Gemma yang makin tak bisa mengendalikan diri. Ia menoleh pada Marlon yang berdiri dari kejauhan. Ada apa ini? Sepertinya Gemma meminum minuman yang sudah diberi obat. Jalang di bar itu hampir membuatku dalam masalah jika tadi kamu tidak. Gale mengumpat, menggendong Gemma yang tak bisa diam dan membawanya menuju kamar. Aku kepanasan. Aku butuh air. Pintanya dengan berbisik. Melihat reaksi Gemma, membuat Gale berusaha mengendalikan diri. Ia tidak tahan lagi, Gale berbelok ke kamarnya lalu melempar Gemma di atas ranjang.